Baik, Bapak Ibu pengelola web prodi yang saya hormati, di sini saya mungkin ingin sharing ya, bagaimana kita membuat post dan page gitu ya, mengisi konten di web dalam bentuk post dan page. Nah, ini untuk memfollow up permintaan dari Mas Oki dari Pilar gitu ya. Beliau sudah menyiapkan beberapa konten, namun ada kesulitan untuk memasukkannya ke web. Nah, mungkin Bapak Ibu yang lain juga ada yang belum jelas. Nah, di sini kita sharing bersama. Oke, pertama kita login dulu. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, untuk konten di web ini ya yang berbasis WordPress dengan Divi Builder itu sebenarnya ada 3. Yang pertama post, ya di sebelah kiri ini Bapak Ibu, kemudian ada page, kemudian ada project. Nah, di sini memang memiliki karakteristik yang berbeda gitu ya. Yang kita bahas hari ini yaitu post dan page. Nah, post ini kaitannya untuk konten-konten web yang sifatnya dinamis. Jadi biasanya digunakan untuk posting berita, kemudian posting kegiatan prodi, misalnya workshop dan lain sebagainya. Seperti itu bisa menggunakan post kayak gitu. Nah, sedangkan page biasanya digunakan untuk konten web yang sifatnya cenderung statis. Misalkan visi dan misi prodi, kemudian profil dosen dan staf, kemudian juga mungkin halaman tentang kurikulum dan lain sebagainya yang cenderung tidak berubah dalam waktu yang relatif lama. Nah, oke, di sini yang pertama kita akan belajar bagaimana kita membuat page baru. Nah, kita klik all page gitu ya. Nah, di sini ada pilihan add new. Nah, di sini saya akan memasukkan konten visi dan misi dari Pilar ya. Jadi sudah diberikan oleh Mas Oki di sini. Kita bisa beri nama halamannya visi dan misi. Nah, kemudian kita pilih use Divi Builder. Nah, sebenarnya ada beberapa template ya Bapak dan Ibu sekalian, tapi ini template kalau kita misalnya memilih template di sini, nah ini templatenya itu, nah misalnya coba kita klik ya, itu adalah template web yang full gitu ya, jadi ada header, ada footer gitulah, semacam tema yang diberikan oleh Undip gitu. Jadi mungkin kita nggak pakai ini karena terlalu banyak. Nah, ini tampilannya banyak lah. Nah, kita bisa pilih yang tadi yang standar itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang standar tuh kita langsung masuk ke seperti ini. Ini kita build dari scratch. Jadi pilihan yang paling kiri tadi Bapak dan Ibu. Nah, kemudian kita bisa tambahkan di sini karena hanya satu halaman gitu ya, visi dan misi. Kita bisa pilih di row ini kaitannya misalnya mau berapa kolom kayak gitu ya. Nah, katakanlah satu kolom. Nah kontennya mungkin judulnya bisa kita berikan judul menggunakan teks ya, kita pilih di sini teks. Nah, kemudian kita beri uraian misalnya.
visi dan misi. Studi. Nah, ini misalnya seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita lihat dulu. Nih, di sebelah kanan ada klik preview. Misalnya ada yang belum tepat atau kurang sesuai, nanti bisa kita sesuaikan di sini. Misalnya kalau kita pilih warna hitam gitu ya. Oh ya, ini ada yang kelewat Bapak Ibu. Bahasanya kita pilih Indonesia ya. Karena di sini kita mau mengisi dulu halaman yang Indonesia. Oke, setelah itu misalnya setelah ada sedikit uraian, kita misalnya mau memberikan lagi gambar gitu ya, gambar, kemudian nanti ada uraiannya juga tentang konten visi dan misinya. Nah, sebelumnya di situ mungkin kita perlu ganti baris. Kita tambahkan baris di sini. Nah, mungkin bisa kita buat garis pemisah ya. Garis pemisah. Misalnya kita pilih agak tebal itu. Ini bisa kita lihat lagi. Ini juga misalnya kurang baik atau mau diganti sekedar judul juga bisa ya Bapak Ibu, disesuaikan saja.
Kemudian mungkin di bawahnya kita bisa buat lagi kolom ya. Tadi ini ganti baris untuk membuat garis pemisah, lalu kita buat baris lagi, baris lagi, misalnya nah seperti ini. Ada 2 kolom ya. Kolom pertama misalnya kita pilih gambar. Ini misalnya saya sudah menyiapkan beberapa gambar. Oke, nah misalnya seperti ini. Bisa kita lihat dulu seperti apa. Oke, nah, misalnya langsung saja di sebelah kanannya kita berikan tulisan ya Bapak Ibu, berarti kita pilih teks lagi. Nah ini kita pilih misalnya visi gitu ya. Visi ini kita gunakan heading 2 misalnya. Kemudian isinya ya. Lalu kita pilih lagi heading 2 untuk misi, kecil aja. Ini ada 4 ya mungkin maksudnya ya. Oke, ini ada untuk numbering ini Bapak Ibu. Nah, misalnya ini 1, kemudian 2, kalau mau nebeli ya ini pakai bold ya, atau ini copas dari Word juga bisa nih, ditulis dulu di Word, dia sudah ikut tebel. Oke, ada 4 ya. Ini misalnya kita taruh di tengah. Masih tebel. Nah, coba kita preview dulu seperti apa hasilnya. Ya, misalnya ini sudah cukup ya, Bapak Ibu. Untuk contoh, ini kita publish. Nah, oke, ini sudah ada halaman baru visi dan misi seperti itu. Nah, ini bisa kita simpan ya Bapak dan Ibu sekalian, halaman yang sudah kita buat itu kan dalam bahasa Indonesia seperti itu.
Nah, ini kita pilih portabilitas, kita ekspor. Nah, nama berkasnya visi dan misi. Kita ekspor. Nah, ini udah dapat ya, visi dan misi JSON. Nah, ini gunanya apa ini Bapak dan Ibu? Ini nanti memudahkan kita saat kita mau membuat konten yang bahasa Inggris. Misalnya bentuknya sama gitu kan. Seperti ini, layoutnya sama, ya udah kita simpen aja, nanti kita load gitu ya. Loadnya juga sama, kita impor dari sini. Nah, ini misalnya visi dan misi ya, kita impor di halaman yang berbahasa Inggris. Nah, ini kan tadi sudah kita buat halaman yang berbahasa Indonesia, kita buat di sini halaman yang berbahasa Inggris. Kita klik plus, kita klik, nah, judulnya misalnya Vision and Mission. Kita klik lagi, use TV Builder. Nah, kita pilih yang paling kiri ya, build from scratch. Nah, ini bisa kita ya klik dulu, close. Nah, kita pilih ini lagi Bapak dan Ibu, portabilitas. Sekarang kita import gitu. Nah, kita save di mana tadi ya filenya, kan ini baru saja kita download ya, ini di sini. Oke, udah jadi di Bapak dan Ibu. Coba kita lihat. Nah, teksnya kan tapi masih dalam bahasa Indonesia. Nah, ini mungkin juga nanti ya problem bersama ya. Saya juga tidak lihai dalam bahasa Inggris, tapi bisa misalnya kita gunakan saja dulu Google Translate lah ya Bapak dan Ibu. Tapi nanti mungkin itu skip saja untuk nanti ya. Intinya seperti itu. Jadi tadi yang sudah dibuat itu bisa kita langsung ubah saja. Kita ubah sesuaikan dengan bahasanya gitu ya. Di sini misalnya vision lah. Kemudian di sini mission. Oke. Nah, mungkin itu dulu. Ini kita publish. Nah, jadi memang diusahakan setiap membuat konten itu langsung dua bahasa tadi ya. Kita pilih dulu bahasa Indonesia, lalu klik plus itu ya untuk membuat versi Inggrisnya. Nah, sekarang bisa kita lihat nih Bapak dan Ibu di all page. Nah, ini sekarang ada dua ya, visi dan misi dan vision and mission. Nah, selanjutnya sekarang kan kita mau menampilkan page ini itu ya. Page ini di halaman pilar. Nah, ini juga ada satu lagi ini yang saya juga masih belum nemu ya Bapak dan Ibu. Nggak tahu ini punyanya pilar sih. Kalau tadi saya ngedit, saya tadi buka punyanya yang perkapalan. Tadi dia langsung ke direct ke bahasa Indonesia. Nah, ini ke bahasa Inggrisnya malah, ke fitur bahasa Inggris. Jadi perlu diklik dulu bahasa Indonesia. Nah, misalnya visi dan misi kan sudah disiapkan ini ya oleh Mas Oki ya, menunya sudah dibuat. Menunya sudah dibuat di menu bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, kita masukkan linknya ya ke menu. Nah, ini di sebelah kiri dashboard, ada menu. Lalu
kita pilih yang bahasa Indonesia, ini yang bahasa Inggris belum dibuat tadi ya, makanya yang homepage-nya Pilar belum ada tadi. Nah, yang bahasa Indonesia itu sudah ada, ini klik select. Nah, ini ya teman-teman, saya lupa. Nah, URL-nya ini kita ganti dengan page kita. Tadi apa? Hehe, lupa. Visi dan misi. Sorry. Nah, ini ya, kita klik kanan, copy link address, kita balik lagi ke menu. Sebenarnya bisa gini gitu ya, kalau atau yang lain juga langsung aja kita masukkan page-nya gitu. Nah, ini bisa sih. Mau yang mana silahkan. Jadi bisa saja kita tambahkan visi dan misi, nanti yang ini kita hapus gitu ya. Tapi oke, mungkin kita gunakan dulu yang ini. Ada beberapa alternatif. Nah, sekarang kita reload ya buat Ibu. Kita klik visi dan misi. Nah, sekarang sudah masuk ke halaman visi dan misi. Oke, ini membuat page ya Bapak dan Ibu. Jadi misalnya di sini itu biasanya kita gunakan page karena memang jarang berubah. Ini PMB kita bisa langsung direct saja, ini mungkin Mas Oki dimasukkan URL-nya yang dari Undip, pmb.undip.ac.id. Nah, kurikulum misalnya mau membuat halaman ya bisa, nanti kita misalnya tadi kita buat halaman judulnya kurikulum di program studi Pilar disusun menggunakan bersama stakeholder dan lain sebagainya. Kemudian kita berikan PDF misalnya, atau mungkin kita teruskan dalam bentuk tabel, ya itu macam-macam lah. Nah, ini sama ya nanti Mas Oki kalau mau membuat dosen dan tenaga pendidik teknik mungkin bisa dibuat dulu halamannya, kemudian ada foto dan lain sebagainya pakai cara yang tadi. Jangan lupa setelah selesai nanti di save ya JSON-nya tadi, supaya nanti kalau membuat yang Inggris lebih mudah. Nah, oke, sekarang kita buat yang post untuk berita gitu. Nah, sebentar kita ke depan dulu ke depan. Nah, misalnya katakanlah kita akan membuat ya masuk ke berita terkini gitu ya. Berita terkini. Nah, membuatnya karena memang defaultnya ini post gitu kan. Bapak dan Ibu sekalian, di sini ini untuk post. Nah, oke, sekarang kita ke post. Hello World jangan di post ya. Nah, oke, kita ikut yang TRKP saja ini. TRKP ini post pertamanya misalnya tentang perbaikan website. Ya, atau mungkin Mas Oki ada sejarah. Nah, sejarah nanti coba Mas Oki masukkan ya, caranya sama ya tadi ya Mas Oki buat halaman ya. Nah, mungkin ini aja deh beritanya. Workshop penyusunan kurikulum. Nah, oke. Nah, kalau TRKP ini konten perdananya adalah tentang informasi perbaikan website. Nah. Oke. Sebelum membuat post ini ya, karena post itu bisa bermacam-macam, mungkin lebih enak kalau kita membuat dulu kategorinya. Nah, ini kategori.
Nah, ini kan sudah ada defaultnya seperti ini. Ini misalnya kita ubah aja nih kategorinya, jangan unkategories. Sorry, lebih cepat. Mungkin pakai quick edit. Nah, ini defaultnya bahasa Indonesia ya. Nah, misalnya kita buat post atau berita IND itulah ya, berita IND. Lalu kita ubah juga yang versi bahasa Inggrisnya ya, biar nggak bingung. Nah, ini kita ubah jadi namanya news en. Nah, nanti Bapak dan Ibu selanjutnya perlu menyiapkan gitulah. Misalnya ada kategori itu workshop atau mungkin kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian dan lain sebagainya. Nah, oke, untuk berita workshop ini misalnya saya masukkan ke kategori pendidikan gitu ya, dan dia nanti ada di bawah berita Indonesia misalnya seperti itu. Nah, ini kita buat pendidikan. Nah, ini nggak usah dibuat, nggak apa-apa Bapak dan Ibu. Slug ini apa sih namanya? Ini salah, berita ya, biarin lah. Nah, ini kita masukkan ke ini bahasa Inggris, bahasanya kita ubah bahasa Indonesia dulu. Nah, ini ada di dalam lingkupnya di bawah berita berbahasa Indonesia misalnya seperti itu. Nah, sekalian kita ubah buat translationnya dalam bahasa Inggris, misalnya education. Oh, nggak bisa. Berarti ini kita tambahkan, Bapak dan Ibu. Kita tambahkan dari sini. Klik plus. Nah, ini kita masukkan ke news and education. Oke, sudah ya. Jadi ada kategori generalnya ada 2, berita dan news, di bawah pendidikan. Nah, ini Bapak dan Ibu misalnya mau membuat yang lain apa ya, pengabdian ya, bisa pengabdian kita masukkan ke berita IND, tambahkan kategori. Sudah, lalu kita buat translationnya, namanya bahasa Inggris community service. Oke, sekarang kita udah punya 2 kategori ini ya, dan rencananya kita akan membuat post dengan kategori pendidikan tadi, kegiatan workshop yang dilakukan oleh teman-teman dari Pilar. Nah, judulnya oke, workshop kurikulum. Oke. Kurikulum Merdeka. Kita tuh kayaknya STR ya. Oke, judulnya udah kita buat use TV Builder.
Bahasanya jangan lupa kita ubah bahasa Indonesia. Kemudian kategorinya pendidikan kita dan pendidikan. Sama Bapak dan Ibu, sama kayak buat page sebenarnya. Nah, ini juga tergantung style Bapak dan Ibu sih. Nah, misalnya kita mau taruh foto dan berita gitu ya di samping. Berapa halaman nih? Ya ini tergantung jiwa seni Bapak dan Ibu juga ya. Saya juga nggak terlalu nyeni sebenarnya. Nah oke, ini saya buat 2 kolom. Kolom kiri akan ada gambar, dan gambarnya saya save dulu ya. Pilar Merdeka. Gambar galeri. Nah, kita bisa upload. Ini ada maksimal 2 MB ya, Bapak dan Ibu harus diperhatikan juga. Pilar Merdeka. Bisa kita preview dulu gimana ini jadi ya. Wih, kecil banget. Wah, terlalu kecil kayaknya ya. Nah, ini nggak usah. Pagination itu apa? Nah, kita lihat dulu jadi kayak apa. Ini kayaknya bisa juga ini Bapak dari Ibu. Nanti deh. Kayaknya size-nya itu bisa langsung diubah. Oke, ini mungkin nanti dulu ya gambarnya. Nah, kemudian kita tambahkan teks. Kita pilih heading 3. Nah, paragraf pertama. Kita mau buat di tengah misalnya. Oke. Wah, terlalu kaku. Nah, kemudian misalnya kita baru kemudian tambahkan lagi sisa beritanya ya Bapak dan Ibu.
lihat jadi apa. Rock. Nah, sekarang coba kita langsung build ke front end nih untuk edit gambarnya. Semoga bisa. Oke, coba kita otak-atik ya Bapak dan Ibu. Kata otak. Nah, ini oke. Ya, coba lagi apa nih? Overlay. Oke, ini mungkin kita plotrokkan. Oke. Nah, ini udah mentok nih gambarnya segini. Ini mungkin bisa agak dibesarkan ya. Ukurannya berapa itu tadi? Di 3. Bus. Kita justify. Nah, oke, jadilah Bapak dan Ibu. Nah, jangan lupa kita simpen, kita ekspor. Namanya apalah, Purmer. Ya, ini nanti Mas Oki bisa juga ini buka ini lalu di apa? Di ekspor ke komputernya Mas Oki. Oke, Bapak dan Ibu, sekarang kita sudah punya satu pos. Oh iya, satu lagi kita buat translationnya. Waduh,
Judulnya panjang lagi. Workshop penyusunan kurikulum merdeka. Judul bahasa Inggrisnya samain dulu aja. Nah, kita buat judulnya workshop. Oke, kategorinya udah ya, dicek di sebelah kanan, news education. Kemudian bentuknya kita import. Import. Tadi saya taruh di sini. Oke. Oke, Bapak dan Ibu, sekarang kita bisa langsung ke depan ini. Nah, tadi kan halamannya ada di sini ya, halaman bahasa Indonesianya. Halaman Inggrisnya kan masih kacau nih yang pilar nih. Nah, kita klik lagi lah, kita masuk ke halamannya. Nah, ini udah masuk. Nah, tapi ini sebenarnya bisa kita edit Bapak dan Ibu. Jadi misalnya yang masuk ke sini kita pilah-pilah gitu ya. Nah, caranya pencet. Kita aktifkan aja ini pembangun visual. Langsung kita edit dari depan. Nah, di sini ini menggunakan modul blog kayak gitu ya. Kemudian yang diposting nggak spesifik, jadi semua masuk di sini. Nah, misalnya kita biarkan seperti itu gitu ya. Jadi berita terkini memang hanya posting masalah semua berita lah, semua berita IND lah ya. Kita masukkan di sini. Waduh, ini Hollywood ikut Hollywoodnya nanti dihapus ya Mas. Oke, nggak apa-apa lah. Misalnya semua berita IND masuk di situ. Nah, kemudian di bagian yang pengumuman, nah ini dia juga menggunakan modulnya blog gitu kan. Nah, misalnya yang di sini pengumuman ini kaitannya hanya tentang pendidikan, maka pendidikan aja yang kita centang. Nah, misalnya di sini agenda itu pengabdian misalnya katakanlah ya. Atau nanti buat kategori baru ya, berarti masuki apa gitu. Nah, nanti belum ada. Nah, kegiatan, nah misalnya kegiatan juga semuanya lah. Ini kan workshop juga bisa masuk kegiatan ya. Oke, kita biarkan saja. Tapi mungkin bisa kita set yang masuk ke pendidikan, pengabdian kayak gitu ya. Itu kan semua kegiatan. Nah, untuk memilah-milah pos sih monggo gitu ya. Masing-masing prodi bisa menyesuaikan. Kalau udah jangan lupa di save. Klik simpan. Oke, sekarang kita coba lihat websitenya Pilar dari luar ya.
Oke, belum ada. Nah, sudah muncul berita ya. Oke. Mungkin sampai di sini ya Bapak Ibu tutorial dari saya. Semoga bisa membantu. Setiap ada masalah, saya harap kita bisa saling koordinasi. Oke, terima kasih. Selamat menikmati web.